Inilah buah pepaya yang akan kami petik pada kesempatan kali ini, yaitu petikan keempat. Ternyata menanam pohon pepaya tidak sesulit yang kita pikirkan, tidak sesulit yang kita bayangkan. Dengan media yang terbatas, bahkan semula kami tanam dengan galon ya, Tia? Ya, galon. Ya. Nah, ini pohon pepaya kami yang kami tanam di galon. Dulunya kami tanam seperti ini, Tia. Kami tanam seperti ini di galon ini. Ya, kami angkat ini seperti ini. Ya, ini alhamdulillah nih. Ini juga kami tanam dengan galon. Ini galon ya. Masih nampak galonnya itu. Ya, ini. Saudaraku, media yang kami gunakan itu sangat terbatas. Nah, ini media ini hanya sangat tipis. Sangat tipis. Ini saudaraku, ini adalah lapisannya. Nah, baru kami berikan media tanah. Jadi kira-kira ketebalannya dari batas ini sampai ke permukaan itu kira-kira hanya 7-10 cm. Nah, ini sebagai tips agar bisa berbuahnya itu tidak rontok karena media yang terbatas. Kita harus cukup memberikan air. Dari hitungan kami memetik pepaya yang keempat sekarang ini, Ya. dengan yang masih tersisa ini ya, itu ada 9 Ya. buah, 9 buah. 9. Nah, untuk mengantisipasi biar tidak roboh, kami ikat. Awalnya kami ikat dengan tali ini. Nih, dengan tali ini kami ikat. Nah, ini kami ikat dengan balokan balokan dari akap nih. Balokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan semangat hidup usia lanjut di Kebun Loteng. Saudara onlineku, pada kesempatan kali ini bersama Uti Kris Ya. di Kebun Loteng ingin memetik buah pepaya. Ya. Nah, buah pepaya alhamdulillah sudah yang kesekian kalinya memetik buah pepaya Ya. yang alhamdulillah betul-betul dapat dibilang bagus ya, Tia. Ya. Nah, kualitasnya dapat dibilang bagus. Ya. Yang barangkali dapat kami katakan tidak kita temukan di pasaran karena kualitasnya yang berbeda. Nah, saudara onenku, kami ingin berbagi cerita tentang pepaya, khususnya pohon pepaya yang kami tanam di Kebun Loteng. Bagaimana kami bisa menanam dengan galon dan media yang tipis, namun dapat menghasilkan buah yang luar biasa ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, buah yang sangat lezat, Manis ya. manis ya. Manis. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita memetik ya. Ya. Kita sudah memetik yang keberapa ya? Berapa kali ya? 4 kali kok nggak salah ya. 4 kali ya. 4 kali itu 2 kali petikan, 2 kali petikan itu satu-satu. Kemudian yang petikan ketiga itu 2 sekaligus. Nah, yang mau keempat ini kita memetik 2 juga sekaligus. Ya. Nah, alhamdulillah. Nah, hanya yang menjadi masalah sekarang ini masih kena ini ya, Tia. Masih kena hama ya, Tia. Ya? Apa semut ya? Semut kayaknya, Tia. Semut ya. Semut. Jadi soalnya ada semut kecil-kecil yang aku perhatikan itu. Ini mungkin karena manis, lalu memakannya. Dia berupaya masuk untuk memakannya. Nah, ya. Selamat mengikuti keseruan kami di Kebun Loteng. Nah, inilah buah pepaya yang akan kami petik pada kesempatan kali ini, yaitu petikan keempat. 4 kali nanti sekaligus akan kita petik. Nah, karena sudah ini ada
apa itu bercak yang itu dimakan semut. Tadi saya semprot pakai semprot yang tekanan tinggi itu malah bolong di. Iya. Nah, ini sebelum lebih parah bercaknya segera kita petik lalu kita manfaatkan dia. Iya. Nah, saudara onenku, kami menyarankan saudara onenku dapat menanam pohon paya meskipun lahan terbatas. Dengan media yang terbatas pun bisa, oleh karena ternyata tidak sesulit yang kami bayangkan bila mana kita menanam pohon pepaya. Artinya ternyata menanam pohon pepaya tidak sesulit yang kita pikirkan, tidak sesulit yang kita bayangkan. Dengan media yang terbatas, bahkan semula kami tanam dengan galon ya, Tia? Ya, galon. Dengan galon, sekarang galonnya sudah hancur karena besar sudah sama. Akarnya, ya. Mungkin untuk contoh ini, Ti. Ya. Untuk contoh ini ada yang di galon ini, Ti. Ini nih, iya. Nah, ini pohon paya kami yang kami tanam di galon. Dulunya kami tanam seperti ini, Ti. Kami tanam seperti ini di galon ini. Ya, kami angkat ini seperti ini. Kami angkat ya, kami contoh, ini pohon paya yang awalnya kami tanam seperti ini. Di sana juga ada kami tanam dengan galon. Bawah itu paya yang kami tanam dengan galon. Ini juga, Kung. Nah, ini pun juga. Ya, ini alhamdulillah nih. Ini juga kami tanam dengan galon. Ini galon ya. Masih nampak galonnya itu. Ya, ini. Belum kami hancurkan galonnya, belum kami robek. Nanti rencana galonnya akan kami robek. Ini tingginya kira-kira 1,5 meter. Dan alhamdulillah sudah mulai menampakkan bakal buah. Ya, Tia? Ya. Nah, ini tingginya kira-kira 1,5 meter. Sudah menampakkan bakal buahnya. Ada bunganya, sudah ada bunganya, Kung. Ya, bakal buah dan bunga. Nah, ini mudah-mudahan bisa terus membesar, tidak rontok. Nah, ini pun juga ada beberapa di bawah pohon yang tadi sudah berbuah. Itu juga kami tanam di media galon. Galon ya. Nah, yang ini, Ti, kalau yang ini sebelah dari ini sudah mulai berbunga. Iya. Ini tingginya kira-kira 2 meter. Ini meter. juga awalnya kami tanam di galon, tapi akhirnya kami lepas dan kami pindahkan langsung di media yang tersedia. Nah, saudaraku, media yang kami gunakan itu sangat terbatas. Nah, ini media ini hanya sangat tipis. Sangat tipis. Karena ketebalan dari dasar tuh ini karena ada lapisan dari dasar dari kebun loteng, lalu di atasnya kami beri juga lapisan dengan menggunakan bahan yang sama. Ini saudaraku, ini ada lapisannya. Nah, baru kami berikan media tanah. Jadi kira-kira ketebalannya dari batas ini sampai ke permukaan itu kira-kira hanya 7-10 cm. Nah, ini terus menyambung ke sana sampai ke pohon pepaya yang tadi yang sudah berbuah. Jadi medianya sama, medianya cuma tipis. Nah, ini sebagai tips agar bisa berbuahnya itu tidak rontok karena media yang terbatas, kita harus cukup memberikan air. Jadi airnya harus cukup, karena semakin banyak tanaman itu, katakanlah tanaman itu semakin subur, semakin banyak memerlukan air. Ya. Banyak ya. Nah, pengalaman yang lalu dari pohon yang sama yang telah
berbuah yang sudah matang itu awalnya kami memberikan airnya kurang, sehingga apa? Calon buahnya itu selalu jatuh, jadi tidak rontok gitu. Nah, kemudian itu kami pelajari, lalu kalau kami menyiram itu yang cukup sehingga bisa bertahan dan besar hingga bisa dipanen. Nah, dari hitungan kami memetik pepaya yang keempat sekarang ini, dengan yang masih tersisa ini ya, itu ada 9 buah, 9 buah. 9. Nah, ini sebenarnya masih ada 4 buah. Ada 4 buah pepaya. Yang keempat-empatnya itu sudah tua. Sudah mulai menguning. Nah, kalau yang 2 sudah menguning keseluruhan, yang 2 lagi menguningnya sudah mulai nampak di baris-baris tertentu, Ya. Nah, itu kalau dipetik pun terus dibiarkan juga sudah matang. sudah dimakan juga enak. Ya. Tapi kita senang yang ini ya, yang langsung yang matang di pohon. Matang di pohon. Ya. Nah, ini saudaraku tentang pohon pepaya. Ya. Nah, untuk mengantisipasi biar tidak roboh, kami ikat. Awalnya kami ikat dengan tali ini. Nih, dengan tali ini kami ikat. Nah, ini kami ikat dengan balokan balokan dari atap nih. Balokan atap nih baliknya ini. Kami ikat. Lalu kami ikatkan ke sana, ke ujung balokan di sana, untuk menahannya bila mana angin kencang, tidak roboh. Nah, sekarang semakin kokoh lagi karena ditahan dengan lanjaran itu? Ya, kalau ya, ini lanjaran untuk pohon markisa. Rambatan untuk pohon markisa. Ya. Nah, ini memberikan kekuatan untuk menahan agar tidak goyang. Nah, seperti ini, pohon yang ini akan terbantu nantinya dari goncangan tiupan angin. Nah, ini tentang pohon pepaya kami. Sebagaimana juga sudah kami sampaikan, kita punya rambatan ini rambatan markisa dan alhamdulillah markisanya itu sudah ngerambat tuh tuh sudah mulai ngerambat sendiri itu. Udah biar cari sendiri nanti cari jalan sendiri. Jalan sendiri. Baru nanti kalau kurang pas kita arahkan Iya. Nah, ya, ini mudah-mudahan cepat berbuah. Pohon markisa yang kami tanam di dalam pot yang besar ini. Nah, lalu kami biarkan merambat ke atas. Kita tuntun dengan tali. Lalu sudah sampai di atas rambatan dari markisa yang kita persiapkan. Nah, alhamdulillah di ujung sana ada sawi hijau yang nampak subur. Iya. Sawi hijau nampak subur, siap dipetik nanti siap dipetik untuk dimasak. Nah, Uti mau masak capcay dengan sawi hijau, petik di kebun loteng. Ya, nah, saudara-saudaraku, sawi hijau itu kami tanam di letakkan rak terasering yang terakhir kita bangun. Yang kita bikin. Ya. Nah, ini rak terasiringnya yang kita bikin. Ini pun juga belum terisi semuanya karena belum kita pencarkan tanaman yang lain, seperti ada sawi hijau juga, bibit sawi hijau. Ini pakcoy. Nah, ini pakcoy juga. Ini sawi hijau. Sawi hijau ini sudah numbuh subur. Ini umurnya juga baru mungkin sekitar hari 1 minggu ya. Pindah tanam 1 minggu. Nah, ini bibit cabai gendol. Gendot. Cabai gendot. Ya. Cabai yang bulat besar. Ya. Nah, itu kalau kita ada kangkung. sorot dari sebelah sini, sawi hijaunya nampak ditiup angin, agak kencang anginnya. Nah, karena kita di sore hari ya, Kung ya. Jadi kita di sore hari ini. Ya, ini ada kangkung juga, kami menanam banyak kangkung. Alhamdulillah. Ya. Terus cabai ya, Kung ya itu. Cabai hijau. Cabai hijau ya. Ini kemudahan tanaman di kebun loteng subur.
subur. Iya, ini cabai udah berapa kali kita Nah, ini petik, cabai yang tapi agak sedikit ini ya. cabai awal kita tanam, alhamdulillah masih Masih mampu. Ini masih mampu berbuah. mampu berbuah ya. Nah, pohon nanas dengan buahnya juga sudah ini menampakkan ukuran yang semakin besar. Ini yang di sana ini cukup besar ya dia. Iya. Lumayan, alhamdulillah. Agak terhalang. Nah, di sana Ada 4 ya, Kung ya? ada 4 ya. ya. Alhamdulillah. Ini ubi cilembu lagi uji coba menanam. Semoga tumbuh dengan subur. Ya, di ujung sana pohon cabai yang sedang kami rawat ya, dalam arti cabai tanaman lama lalu kita pangkas lalu numbuh tunas-tunas baru dan bisa menghasilkan buah lagi itu. Ya. Nah, di sana cabai. Sedangkan hijau. yang lain masih dalam proses untuk proses pertumbuhan. Ya, itu kami potong-potong lalu mulai menampakkan tunas-tunas yang baru. Seledri juga bagus. Ini seledri ya. Yang ini seledri sudah tua. Ini sudah banyak menghasilkan benih. Benih ya, berapa kali itu. Yang di ujung-ujung sana itu adalah benih dari seledri, ada 1, 2 ini, 3. 3 pot ya. Nah, itu hasil dari seledri yang pertama itu di belakangnya itu masih nampak subur itu. Itu hasil dari itu pun jatuhan dari ini ini ya, biji atau biji yang karena waktu itu kan pot itu letaknya berdekatan dengan ini seledri yang paling lama itu. Nah, saudaraku, mari kita memetik pepaya. Uti Kris yang akan mengambil gambarnya. Ya, Uti Kris ya. Ya, ayo sini. Ya. Nah, ya, aku mau naik ke atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, aku mau metik dari sebelah mana, Bro? Genteng. Genteng, iya. Nah, ini aku mudah ke atas pelan-pelan metik buah pepaya. Nah, ini. Nah, udah sampai nih. Ya. Langsung itu ya. Iya, enggak apa-apa, hati-hati. Cari posisi karena sekarang ada rambatan ini agak hati-hati. Nih, kita petik nih. Banyak semutnya, Ti. Iya. Ini yang membuat membuat bercak itu, semut itu. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim, kita petik ya. Iya. Nih bercaknya, semut udah menguning semua. Nanti ini langsung kita kita kupas, kita konsumsi. Ya, kita petik satu lagi. Titi. Alhamdulillah paling besar nih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Titi. Ya. Ya, nih. Ada 2 kita petik ya, Kung ya. Tinggal 2 lagi nih. Oh, udah ini juga nih bercaknya ada lagi nih. Banyak. Pak, kita kupas semua aja nanti nih. Iya. Semutnya yang nggak nguat ini. Masih ada 2 lagi. Tinggal 2 lagi ya. Ya. 2 lagi nih minggu depan nih. Jadi alhamdulillah pepaya ini kita konsumsi bisa hampir setiap minggu kita metik ya. Metik ya. Minggu kemarin jadi hampir 1 bulan ini kita ini buah pepaya. Buah pepaya kita petik dari kebun loteng. Udah, Ti, kita turun ya. Aku turun ya, Ti. Mas, hati-hati. Ya, aku udah selesai metik buah pepaya. Alhamdulillah ada 2 yang sudah matang di pohon ya. Nah, kemudian ini aku turun ya. Hati-hati, Kung. Iya. Udah biasa, Ti. Udah biasa. Mungkin yang saudara online yang belum melihat kondisi dari loteng ya. Mungkin waduh, aku berani banget padahal ini nyaman loh. Ini aku duduk nih, Ti. Iya. Ini semut, Ti. Nah, ini semut itu, semutnya tuh. Semutnya banyak banget ya. Ini dikerubutin semut nih. Kalau mungkin karena manis mungkin ya, Kung? Karena manis nih semut. Nih semut nih. Waduh, sayang sekali ya, Ti ya. Iya.
Kalau kemarin di Brongsong ya, Kung? Iya, ini karena nggak di Brongsong. Nggak di Brongsong. Kita coba Mungkin dulu itu, yang Brongsong itu sama besok nggak di kita Brongsong. Brongsong. Atau nanti kita Brongsong tuh ya. Oh, iya, iya. Diambil gambarnya untuk pemirsa ya. Iya. Alhamdulillah nih, sore hari ini Akung Uti ada di kebun loteng, metik buah pepaya. Ya. Sebentar, Kung. Ya. Nah, sekarang kita metik ini, Kung ya. Sawi hijau aja ya, Kung ya. Sawi, ya. Akung yang metik. Akung yang metik. Nah, kita petik ini, Tih. Ya. Kita petik. Nah, cari posisi dulu. Ya. Kok mau naik? Ini Akung mau metik sawi hijau yang ada di sayap sebelah kiri. Oh, alhamdulillah. Nah, ini alhamdulillah nih. Ini, Tih. Nih. Ini Akung. Besar-besar daunnya. Potong semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Secukupnya aja, Kung. Besar-besar, alhamdulillah tuh. Sawi hijaunya. Coba, Kung. Wis. Alhamdulillah. Seger, alhamdulillah. Seger-seger. Lagi? Udah segitu aja kali ya? Hah, Oh, ada yang besar lagi? Ada, ini gede. Ini. Oh, ada. Ya udah sekalian boleh. Mantap nih. Alhamdulillah, mantap. Ini aku yang ngetik nih, karena posisinya di atas. Nah, alhamdulillah. Putih pingin nih, tapi nggak bisa. Ya sebenarnya Alhamdulillah. bisa diturunkan, bisa, tapi repot Tapi kasihan akungnya terlalu berat. Cukup nggak satu lagi? Nggak ada, cukup, Pak. Hah? Cukup? Cukup. Tapi itu nanti cepet tua, nanti sayang ya. Ya, masa lagi. Bes. Oh, berikut ya. Oh, iya deh. Mas, nah Akung. Alhamdulillah bisa metik buah pepaya dan sawi hijau. Dan alhamdulillah suasana sore hari ini sangat mendukung, ya tidak terlalu panas, jadi kita bisa metik dengan nyaman. Ini tuh. Ya. Nanti Uti yang nyangin nih. Ya. Cukup nih, cuman cukup, tiga ini. Ya. 3 pohon cukup. Iya, cukup. Coba kamu liatin besarnya kayak mana? Oh iya, daunnya besar-besar nih, alhamdulillah. Seger. Segar ya. Ini bibitan dari kita sendiri yang nggak beli ya, Kung ya. Iya. Dari pohon sawi yang sudah berbunga, kemudian ada bibitnya itu kita keringkan ya. Iya, iya. Iya. Sudah kita bungkus. Nah, kami akan membungkusnya. Itu pepaya yang sudah matang di pohon akan kita bungkus sampai nanti Siap saatnya kita metik, ya, yaitu telah menguning semua itu. Ya. Menggunakan ini kantong bahan flanel ya, Tia? Iya, iya. Kantong bahan flanel, karena semula kami menggunakan Plastik? kantong plastik kresek. Iya, kresek. Ternyata mungkin karena rapat ya, terlalu kurang udara, bisa ini mempengaruhi kesegaran dari ini. Dari buahnya. Ya. Nah, kami akan membungkusnya, saudara. Ya. Nih, Akung naik lagi ke atas, mau bungkus buah pepaya yang masih tinggal di pohon. Ada 2 nih. Nah, Akung bungkus coba ya. Kemarin yang kita petik barusan tidak dibungkus sama Akung, jadi banyak semut dan ya. Coba kita coba ya. Nanti dibungkus dengan kain. Kita bungkus nih. Nah. Mudah-mudahan masih bagus nantinya ya. Nah, ini Ti. Oh iya. Emang semutnya banyak, Ti. Banyak ya. Ya saking manisnya mungkin, Kung. Manis mungkin juga, ya. Juga sebenarnya masalah ini ya. Iya, ini masalah betul. Semut itu sebenarnya masalah ini. Kita harus mengatasinya ini. Nah, kita juga jadi belajar nih cara menanam pohon pepaya ya, supaya dapat buahnya yang utuh, bagus. Seperti apa nanti, Kung, ya kan? Ini yang kering-kering kita potek aja. Iya. Itu di bawah kaki Akung tuh dibuang tuh. Atas lagi ada tuh yang gosong, nah itu ini ya? Ya. Daun yang udah pada kering-kering kita ambil aja, Kung. Nah, udah selesai. Nah, alhamdulillah udah selesai, Kung. Sudah berongsong buah pepaya yang tinggal 2 lagi. Iya. Mudah-mudahan hasil nanti panenan ke terakhir bisa bagus, hasilnya tidak kena semut lagi, ya, Kung ya. Nah, rencananya nanti kalau sudah habis petikan terakhir itu, Ti, nanti mau Akung pendekkan, potong ya, Kung. karena
kelihatannya nanti tidak mungkin atau kurang produktif lagi kalau. Iya. Alhamdulillah satu pohon bisa 9 buah ya Pak Kung ya. 9 buah ya. Iya 9 buah. Ini. Alhamdulillah. Apa itu Kung? Cabai. Ini rumput. Oh rumput. Rumput. Ya. Cabenya juga kalau mau dipetik ada cabai nih. Cabai. Yang kemarin mau dipetik juga Masih udah ada. Masih ada di masih ada. kulkas. Oh. Iya. Ini Biar juga besar dulu aja Kung. yang sisa kemarin yang mau dipetik sudah hani lagi. Tumbuh lagi ya. Sudah ada yang bisa dipetik lagi. Ya karena kemarin petiknya kan nggak semuanya. Ya kan yang kecil-kecil biarkan tumbuh besar dulu. Kan sudah ada nyusul lagi tuh niati. Ya. Apa? Nah, buahnya udah nyusul lagi udah deh. oh iya. Ya, aku deket ini nih, dekat di pohon cabai hijau. Nah, ya, Ini ya. bagus banget ini. Iya. Ya udah diganti nih ya, aku ganti Oh iya, jadi tankinya. Ya gimana sih udah ini mau diakhiri. Nah ini Uti sedang benahin hasil petikan kebun loteng. kan, iya. Ya, alhamdulillah nih bisa ini petik-petik sore hari. Iya, nih. Ya, Hasil petikannya. ya. Nah, ini Uti mendapatkan hasil Ya, kebun loteng. Ada 2 macam itu ya. ya. Nah, Kita petik sore hari 2 macam. ya. Buah pepaya dan sawi hijau yang segar-segar dan Alhamdulillah. daunnya Ya. besar nih, Ya, alhamdulillah. Buah pepayanya dua Ya. biji. 2 biji ya. Nah, sawinya yang segar Iya. hanya 3 ya Tia, tapi sudah cukup ya Tia. Cukup. Ya, Cukup. Alhamdulillah. Nah, Karena, ini saudara onenku, hasil kebun loteng yang sangat bermanfaat untuk keluarga kecil kami, ya. yang insya Allah bisa menginspirasi saudara onenku. Amin ya. Iya. Nah, Ya, demikian saudara onenku keseruan bersama Uti Kris ya. di kebun loteng memetik buah pepaya dan sawi hijau. sawi hijau. Nah, mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih telah mengikuti video kami dari awal hingga akhir dan mohon maaf bila mana kata-kata kami kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Semangat, semangat dan produktif.